Udah kelihatan materinya? Udah, Bu. Oke. Kita akan belajar tentang homeostasis dan respons stres. Ya. Apa sih itu semuanya? Dari Via dulu ya, mulai ya. Ya, Bu. Ya. Konsep fisiologis. Konsep modern menganggap bahwa manusia hidup di dunia yang memiliki banyak ancaman dan tantangan, dan bahwa kehidupan sehari-hari yang selalu berubah memerlukan penyesuaian psikologis, perilaku fisiologis yang konstan. Stres adalah pengalaman subjektif yang dapat memiliki konsekuensi kesehatan negatif. Stres juga didefinisikan sebagai proses ketika stresor mengancam keselamatan dan kesejahteraan organisme. Oke. Siapa di sini yang nggak pernah stres? Ada nggak? Nggak ada, Bu, kayaknya. Nggak ada ya. Jadi kalau di sini, kalau kita kalau lihat orang-orang cuma bilang, aduh gue stres nih, gue stres gitu doang ya. Tapi itu namanya apa? Pengalaman subjektif yang dia ucapkan aja ya. Dari tubuh bisa kelihatan nggak kira-kira orang tersebut stres atau enggak? Kelihatan ya. Jadi Semi, ini maaf yang nggak ada yang jagain anak ibu, jadi dia ikutan kesini dia belajar. Jadi nanti kalau ada suara-suara sumbang menyanyi, ibu minta maaf ya. Iya, Bu. Jadi stres itu selain dari ucapan seseorang, tapi bisa juga kelihatan dari tubuh ya kalau orang itu stres. Apa aja nanti kita akan bahas ya. Yuk lanjut. Jenis stresor. 1. Stres psikologis ya, Bu ya. Stres psikologis, ansietas saat bicara, kekhawatiran penderitaan batin, stres lingkungan, bencana alam, status sosioekonomi, stres fisik, olahraga, trauma, stres imunologi, infeksi, penyakit fisik. Stresor dapat menyenangkan eustres, pernikahan, kelulusan, dan lain-lain. Stresor tidak menyenangkan, distres, kehilangan pekerjaan, stresor trauma, kehilangan atau kematian seseorang yang dicintai atau keluarga karena bencana alam. Stres juga bervariasi dalam durasi akut versus kronis. Ya, ada yang mau ditanyain nggak di sini? Ada yang nggak jelas nggak? Bu, berarti kalau yang stres tuh berarti ada yang stres menyenangkan gitu ya, Bu? Nggak selalu negatif ya, Bu? Iya, nggak selalu negatif. Contohnya, misalnya kalau mau nikah, orang kalau mau nikah itu stres nggak? Stres, takut acaranya nggak lancar, takut apalagi ya, Semi jam berisik ya. Iya, Dede diam ya. Jadi kalau misalnya nikah itu kan hal yang menyenangkan kan. Mau lulus sekolah juga hal yang menyenangkan. Tapi itu semua bikin kita stres nggak? Stres, walaupun stresnya itu untuk suatu hal yang menggembirakan. Pernikahan kan menggembirakan. Kita lulus kan menggembirakan. Stresnya apa? Misalnya kalau mau nikah takut acaranya takut pada hari hujan, atau takut pada saat ijab kabul suaminya nggak lancar, atau takut make upnya nggak rapi, nggak cantik gitu, atau takut tamu-tamunya pada nggak bisa hadir. Kan itu suatu stres juga menjelang pernikahan. Untuk kelulusan, stresnya apa? Mesti bolak-balik kita gladi bersih, gladi kotor gitu kan. Terus juga persiapan dana-dananya untuk suatu kelulusan kayak gitu, itu suatu stres. Tapi untuk yang menyenangkan. Kalau yang nggak menyenangkan, itu udah pasti yang namanya stres nggak menyenangkan banyak banget. Di PHK itu adalah stres yang nggak menyenangkan ya. Kalau jenis stresor itu jadi penyebabnya ya. Penyebab dari stres psikologis itu jenis
jenis stres itu stres psikologis. Ini nih bisa dimengerti ya, psikologis. Ansietas itu saat bicara itu kelihatan orang itu cemas atau enggak, kelihatan khawatir. Terus kalau ada penderitaan batin kelihatannya apa? Matanya berkaca-kaca sambil lagi bercerita matanya berkaca-kaca, itu biasanya batin tuh yang kena ya. Terus kalau lingkungan, bencana alam, faktor stres dari penyebab dari lingkungan kayak bencana alam, sosial ekonomi yang rendah, misalnya apa? Dia gajinya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau juga di kehidupan sosialnya dia tidak terlalu dipandang sama lingkungan sekitar, seperti itu ya. Terus stres fisik, olahraga, trauma. Kalau trauma ini bisa dimengerti, kok olahraga bisa stres? Ya, misalnya apa? Olahragawan, bodybuilding ya, apa sih? Yang membentuk tubuh. Jadi dia pengen badannya atletis, bikin berotot. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan misalnya rajin pergi nge-gym, jaga makan. Kalau dia nggak rutin nge-gym, ototnya nggak akan terbentuk. Otot terbentuk itu kan kemarin apa? Di adaptasi sel hipertrofi ya. Jadi ada pembesaran dari otot. Nah, itu suatu stres buat tubuh, buat fisik ya. Kayak gitu. Kalau stres imunologi ya karena infeksi, radang, infeksi, ada masuk kuman segala macam ya. Nah, stres juga bervariasi, ada durasi yang akut itu yang sebentar, yang kronis bisa jadi lama. Kita udah belajar soal akut sama kronis di bab peradangan ya. Nanti buka lagi akut itu berapa lama, kronis berapa lama. Lanjut. Homeostasis. Homeostasis didefinisikan sebagai pemeliharaan lingkungan internal fisiologis. Menurut Walter Buchanan, tubuh berespon terhadap setiap perubahan kondisi internal dengan berbagai refleks yang dirancang untuk mengembalikannya ke keadaan sebelumnya. Bisa dibilang proses tubuh untuk mempertahankan diri ya dari semua gangguan itu. Respon tubuhnya itu seperti apa? Homeostasis kayak gitu ya. Respon tubuh terhadap stresor yang datang ya. Homeostasis itu seperti itu bahasa singkatnya. Bahasa panjangnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada stres, di tubuh tuh berespon. Responnya kayak gimana? Ada yang negatif, ada yang positif. Itu respon tubuhnya ya. Homeostasis dari tubuh itu seperti itu. Nah, kan kita baru mulai sudah azan, alhamdulillah. Kita dengerin azan, habis itu langsung sholat aja ya. Udah pada wudhu belum? Udah, Bu. Udah, kita dengerin azan, habis itu kita sholat dulu ya. Nah, jadi selain dari sistem saraf simpatis, hormon ada di mana aja? Hormon itu dilepaskan di mana aja sih? Sini ya. Ini apa? Hipotalamus ini apa? Bagian kecil dari otak bukan, Bu? Betul ya. Hipotalamus ya. Jadi hipotalamus itu juga mengeluarkan hormon untuk membantu mengurangi stres ya. Apa aja itu? Silakan dibaca. 2. Hormon hipotalamus hipofisis dengan mengaktifasi HPA atau hipotalamus hipofisis adrenal dan mengeluarkan hormon kortikosteroid atau kortisol. Hipotalamus adalah bagian otak penting dalam mengendalikan keseimbangan air, suhu tubuh, pertumbuhan tubuh, dan rasa lapar. Juga terlibat dalam memantau dan berespon terhadap perasaan marah, nafsu, dan takut. Efek kortisol menstimulasi pembentukan glukosa baru, meningkatkan curah jantung dan mempertahankan tekanan darah, menstimulasi sekresi asam lambung yang dapat merusak mukosa lambung, mengontrol ovulasi pada wanita,
memproduksi sperma pada pria dan sintesis testosteron pada pria. Jadi di hipotalamus itu hormonnya ini ya, ada hormon adrenal yang dikeluarkan dan juga ada hormon kortikosteroid. Ini juga di medis ini kortikosteroid ini akhirnya dibikin obat ya, untuk apa? Buat orang-orang dengan penyakit yang lama, penyakit yang lama sembuhnya, misalnya udah seminggu nggak sembuh-sembuh, udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh, itu dokter biasanya akan nambahin steroid, obat-obatan steroid itu yang isinya hormon. Jadi manusia sudah membuat sintesisnya menjadi dalam bentuk obat-obatan ya. Tapi kalau kebanyakan apa yang terjadi? Nah ini, makanya orang dengan penyakit diabetes nggak boleh nih minum obat kortikosteroid, obat-obat steroid ini kelamaan. Karena apa? Kan dia menstimulasi pembentukan glukosa baru. Jadi gula di dalam tubuhnya itu terbentuk banyak jadinya. Nah, dia udah diabetes aja. Diabetes itu kan penumpukan peningkatan gula di dalam darah. Nah, kalau dia minum ini berarti gula di dalam darahnya itu malah bertambah banyak. Jadi untuk orang dengan diabetes minum obat begini harus persetujuan oleh dokter ya, oleh tim medis. Terus apalagi meningkatkan curah jantung, mempertahankan tekanan darah, tensinya bisa jadi stabil. Cuman efeknya apa? Kalau kebanyakan bisa merusak mukosa lambung, iritasi ya. Kadang orang bilangnya aduh sakit mah itu kan lambung. Seharusnya bukan itu, tapi aku menderita gastritis. Jadi peningkatan asam lambung yang mengikis mukosa lambung, merusak mukosa lambung, namanya gastritis. Jadi kalau orang bilang sakit mah itu nggak benar ya, kata-katanya bukan sakit mah itu adalah lambung, jadi bukan sakit mah, gastritis namanya. Terus mengontrol ovulasi pada wanita, memproduksi sperma pada pria dan sintetis testosteron pada pria. Jadi kortikosteroid ini juga ovulasi itu kematangan dari telur pada sel telur di wanita ya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh tidak memproduksi hormon kortikosteroid, wanita itu bisa ovulasinya bisa sebulan bisa berkali-kali. Nanti dia ada yang bisa headnya itu sebulan 2 kali atau 3 kali gitu ya. Itu salah satu sebagai tanda dia stres. Hormon kortikosteroidnya menurun, jadi ovulasinya tidak terkontrol kayak gitu ya. Pada pria juga seperti itu. Dia jadi produksinya kalau pria malah berkurang ya. Kadang-kadang bisa jadi tidak ada gairah seks, maka kemungkinan jadi impoten sementara, artinya tidak ada gairah untuk melakukan hubungan seksual gitu ya. Kalau sedang dalam kondisi stres dengan keluarnya berkurangnya hormon steroid ini ya. Ada yang mau ditanyain? Enggak ada, Bu. Pada kondisi stres kronis menyebabkan disfungsi reproduksi dan defisiensi pertumbuhan, mengurangi fungsi imun dan inflasi dengan cara menghambat fungsi sel B dan sel. Udah Bu, ini udah baca. Mengurangi fungsi imun dan inflamasi dengan cara menghambat fungsi sel B dan sel T dan mengurangi akumulasi sel darah putih. Meningkatkan destruksi neuron hipokampus sehingga menyebabkan masalah dalam belajar, memori, dan perhatian. Perkembangan gangguan psikiatri seperti episode depresi berulang dan berat. Ya, jadi kalau hormonnya itu kondisi yang kronis menyebabkan disfungsi reproduksi seperti yang tadi Ibu bilang ya, jadi tidak ada gairah seksual. Terus juga perempuan kalau ovulasinya jadi sering kan dia jadi tidak berfungsi organ reproduksinya, nggak akan bisa hamil kalau orang yang lagi stres ya.
Terus di orang yang sering stres itu pertumbuhannya enggak maksimal. Misalnya apa? Contohnya pada anak kecil yang sering dimaki-maki sama dengar teriakan dari orang tuanya, itu akan menyebabkan penurunan daya pikir. Dia tidak lebih kecerdasannya itu berkurang dibandingkan anak yang nggak pernah dapat bentakan. Terus juga apa? Biasanya anak yang sering dibentak itu tinggi tubuhnya itu lebih rendah dibandingkan anak yang nggak pernah dapat bentakan sama sekali. Kayak gitu ya contohnya ya. Terus mengurangi fungsi imun dan inflamasi dengan cara menghambat fungsi sel B dan sel T. Ini ada di sel darah ya, sel darah putihnya itu ya sabar dong sayang, nggak gitu. Jadi pada pada organ sel darah putihnya itu berkurang ya. Jadi kalau sel darah putihnya rendah, berarti sistem tubuh kita imunnya itu lagi rendah. Terus apa lagi? Meningkatnya destruksi neuron. Neuron itu kan sel-sel yang ada di otak ya, sel saraf ya. Destruksi berarti rusak sel sarafnya sehingga menyebabkan masalah dalam belajar, gangguan konsentrasi, daya ingat yang menurun, terus jadi malas belajar dan gangguan-gangguan yang lainnya. Biasanya anaknya jadi depresi. Depresi itu dia lebih mudah gangguan mood ya, depresi. Seperti lebih mudah cemas, gampang ketakutan kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Berarti kalau orang depresi itu moodnya naik turun ya Bu ya? Iya, moodnya naik turun. Tapi biasanya moodnya naik turun itu kadang-kadang dia menggebu-gebu tapi untuk marah, kadang-kadang malah dia jadi sedih yang berkepanjangan ya, kayak gitu. Ibu, bedanya depresi sama frustasi itu apa, Bu? Depresi sama frustasi. Wah, bagus juga nih pertanyaannya ya. Kalau depresi itu kan kondisi dari jiwa, dari jiwanya ya. Dia merasa sedih, berkepanjangan. Kalau frustasi itu putus asa. Jadi dia merasa tidak mampu untuk bangkit, tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya sih hampir mirip, cuman lebih kalau depresi lebih ke arah perasaan, tapi kalau frustasi lebih ke arah motoriknya. Seolah-olah dia merasa nggak percaya diri, Kak. Misalnya dia pernah gagal di masak, nggak enak ya kalau masak apa dong yang enak ya, misalnya olahraga basket deh misalnya, karena pernah terjadi suatu kesalahan, akhirnya tim dia misalnya jadi kalah dari tim lawan, diakibatkan oleh kesalahan yang dibikin oleh orang tersebut. Nah, karena dia bikin kesalahan, akhirnya dia merasa depresi, akhirnya dia frustasi, dia merasa dirinya nggak akan mampu lagi membuat timnya untuk menang. Jadi seolah-olah dia merasa dia sudah tidak berharga pada berada di dalam timnya. Itu lebih ke arah motorik kalau frustrasi ya. Kalau depresi lebih ke arah perasaannya. Berarti siklusnya tuh depresi dulu baru sampai ke frustasi gitu ya, Bu? Iya. Karena kan hati itu mood seseorang itu akan tergambarkan pada tingkah laku. Kalau misalnya kita lagi sedih, kira-kira kalau hati kita lagi bahagia, kira-kira tingkah laku kita maunya tiduran terus apa bersemangat? Bersemangat. Nah, itu ya, kelihatan ya. Tapi kalau kita lagi depresi,
keluar kamar nggak mau, maunya tidur terus gitu. Jadi dia itu akan kelihatan di tingkah laku ya, di perilaku gitu. Oke, ada lagi? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, lanjut. Peptid opioid endogen berfungsi sebagai mengurangi persepsi dan pengalaman nyeri atau morfin alami, memperbaiki mood dan meningkatkan perasaan sejahtera. Hormon ini digunakan oleh pabrik obat dan makanan sebagai terapi alkoholisme atau kecanduan alkohol, autism pada lingkungan sosial. 4. Vasopressin arginin atau hormon antidiuretik mengontrol penanganan garam dan air, mengontrol rasa haus, mengontrol tekanan darah, meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan perilaku afiliasi dan perilaku motorik, gangguan mood seperti depresi. Nah, ya. Jadi seperti kortison, opioid juga dibuat sintesisnya sama produsen obat untuk bikin obat-obat opioid. Ini gunanya apa? Banyak dia untuk kalau orang penyakit kanker itu obat-obat Panadol kayak Proris itu udah nggak mempan sama dia. Jadi obatnya apa? Obat yang tingkatnya lebih tinggi. Golongan apa? Golongan ini ya. Golongan opioid ya. Morfin. Udah golongannya morfin lagi. Udah nggak pakai lagi yang namanya Ponstan. Itu nggak mempan. Untuk orang-orang dengan penyakit nyerinya nyeri hebat ya. Pada penderita kanker misalnya. Terus untuk memperbaiki mood dan meningkatkan perasaan bahagia. Kalau dikasih orang-orang yang kecanduan obat, orang-orang yang kecanduan narkoba, kalau minum morfin, minum-minum narkotik itu dia merasa dirinya bahagia kan, bebas. Suka pernah denger nggak sih, gue kecanduan ini, kalau enggak gue akan ngerasa rasanya stres, tapi kalau misalnya gue habis minum itu gue rasanya bahagia gitu, masalah gue rasanya hilang. Tapi setelah mereka mulai sadar bahwa itu cuma sesaat, kalau orang yang sadar cuma sesaat, biasanya dia akan berhenti dari kecanduan obat kayak gitu ya. Terus apa lagi? Mengontrol perasaan, kalau ini mah bisa dimengerti ya. Kalau ini yang nggak bisa dimengerti yang mana ditanyain? Yang meningkatkan fungsi kognitif itu kayak gimana, Bu? Meningkatkan fungsi kognitif itu kepandaian ya. Jadi kalau dia tercukupi kebutuhan cairannya, kognitif itu kepandaiannya itu jadi meningkat, fungsi kepinteran ya, pinternya itu kognitif, kecerdasan itu jadi meningkat. Beda kalau orang yang kekurangan cairan, kan tadi hormon diuretik, antidiuretik. Jadi diuretik itu cairan yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, hormon ini antidiuretik. Jadi hormon yang cairan di dalam tubuh itu ditahan biar seimbang ya. Jadi dia tidak kekurangan cairan di dalam sel-sel tubuhnya. Nah, kalau misalnya dia kekurangan cairan di dalam tubuhnya, bagaimana dia mau berpikir? Ya kan, karena dirinya sendiri aja kekurangan cairan, merasa haus, tidak bisa untuk berpikir. Tapi kalau orang cairannya tercukupi, itu kecerdasannya itu akan meningkat. Makanya ada iklan tuh, iklan apa tuh? Lesu, lemah, nggak ada bergairah. Coba minum dulu, minum apa tuh? Ya, ikan cairan ya, ikan cairan ya kayak gitu. Nah, jadi apa fungsinya? Memang itu ya, meningkatkan fungsi kognitif ya. Apalagi yang mau ditanyain? Ya, harus minum cukup. Yang gitu apa? Bedanya meningkatkan perilaku afiliasi dan motorik itu, Bu, apa, Bu? Meningkatkan perilaku afiliasi dan perilaku motorik. Kalau ini tercukupi, afiliasi itu bicara ya. Kalau orang tercukupi cairannya, dia bicaranya lancar. Perilakunya motorik itu
aktivitasnya juga aktif, orangnya perilakunya juga aktif gitu ya. Jadi kalau orang kekurangan cairan, dia akan malas ngomong dan motoriknya juga akan lambat. Gitu. Mana ada orang kekurangan cairan dia bisa ngomongnya cepet, bisa gerakannya juga ikut cepet, nggak akan mungkin. Karena manusia itu tumbuh awalnya dari cairan. Cairan apa? Cairan sperma ya. Kayak gitu. Di Quran kan juga ada, manusia jangan sombong karena kalian itu terbentuk dari suatu cairan. Kalau di Quran dibilangnya cairan yang hina. Apa itu? Cairan sperma bilangnya. Jadi cuma dari cairan yang ada di kemaluan kok manusia harus sombong gitu. Nah, di Quran sendiri udah ada bilang kayak gitu ya. Jadi cairan di dalam tubuh itu adalah zat utama terbentuknya manusia. Ya, jadi kalau kekurangan cairan, ini semua akan menurun ya. Nggak pinter, nggak bisa berbicara dengan cepat, nggak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa bergerak dengan gesit, kayak gitu ya. Ada lagi mau ditanyain? Berarti cairan itu berupa kayak air ya, Bu? Ya. Iya, cairan itu air. Nah, nanti ada lagi kita belajar tentang cairan. Air yang kita konsumsi gitu ya? Iya, cairan yang kita konsumsi itu juga harus ada komposisinya, enggak cuma cairan doang, karena tubuh itu ada isinya yang namanya mineral. Mineral apa aja. Nah, nanti kita akan belajar itu ya. Mungkin besok kali. Pertemuan berikutnya. Nanti kita akan belajar gitu. Cuman ada kayaknya Ibu mau ambil tentang homeostasis cairan itu terakhir dah. Cairan elektrolit dan gangguan asam basa, karena nanti akan ada latihan hitung-hitungan biar kalian nggak terganggu, biar konsentrasi untuk hitung-hitungan pada bab itu homeostasis cairan elektrolit dan asam basa. Jadi Ibu mau naruhnya itu nanti di bagian akhir aja ya. Ini nanti apa sih cairan yang dibutuhkan sama tubuh? Ini ada elektrolit, ada asam basa, banyak ya, nanti kita akan pelajari itu. Biar nggak pusing, kita fokus sama satu-satu dulu. Lanjut. Siapa yang baca? Via, Bu. Oke, Via. Oksitosin. Efek oksitosin dalam mengurangi stres disebut respons stres atau tend and befriend, menjaga dan berteman. Lebih spesifik ditunjukkan pada wanita. Efeknya menurunkan tekanan darah, tingkat stres yang dirasakan, ansietas, agresi, depresi, memperbaiki perhatian dan memori, juga mengurangi produksi ASI. Yang keenam, hormon pertumbuhan dan reproduksi. Hormon pertumbuhan, pelepasan growth hormone atau GH dihambat sehingga pada stres yang berkepanjangan menyebabkan anak gagal tumbuh. Hormon reproduksi, hormon estrogen, progesteron, dan testosteron berkurang sehingga menyebabkan penurunan fertilitas dan libido serta mengurangi produksi ASI. Oh, di sini ada yang mau ditanyain? Bu, di situ kan efek oksitosin mengurangi stres kan, Bu? Untuk hormon oksitosin. Halo, Ibu. Ibu suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya, Bu. Bu Fia mau nanya. Iya, Bu.
Suara Ibu putus-putus terus ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, yang di sini ada yang mau ditanyain nggak? Hormon oksitosin sama hormon pertumbuhan. Ada, Bu. Vina mau nanya. Boleh. Kan di situ kan efek oksitosin mengurangi stres kan, Bu, itu. Terus di poin terakhir mengurangi ASI. Jadi gimana, Bu? Itu mengurangi stres tapi mengurangi produksi ASI gitu, Bu. Jadi kalau oksitosin itu sama hormonnya kan ada beda tuh. Hormon yang mengurangi ASI itu kan hormon reproduksi, bukan hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu dia ada juga di sistem saraf simpatik. Jadi kalau pada ibu yang habis melahirkan, bagian belakangnya dipijit-pijit itu, terutama dipijitnya sama pasangan ya. Karena apa? Akan timbul rasa kasih sayang. Nah, hormon oksitosin itu akan, ini kalau yang untuk mengurangi meningkatkan rasa bahagia. Kalau hormon oksitosinnya dikeluarkan ini untuk meningkatkan hormon bahagia pada wanita biasanya yang habis melahirkan. Tapi juga mengurangi produksi ASI. Kalau hormon oksitosinnya itu terlalu tinggi, jadi gimana ya cara jelasinnya ya? Kan kalau cuma dipijit seperti biasa, dipijit-pijit doang itu hormon yang keluar itu dalam batas normal aja. Tapi kalau dia ada tambahan obat-obatan hormon-hormon oksitosin dari luar tubuh, misalnya ada obat-obatan yang mengandung hormon oksitosin, itu dia bisa mengurangi produksi ASI. Jadi kalau cuma pijat-pijat biasa aja itu hormon yang keluar itu kadarnya normal aja, malah dia bisa memperbanyak ASI karena ibu yang menyusui itu kan harus bahagia. Kalau ibunya bahagia, ASInya banyak. Kayak gitu ya. Tapi kalau oksitosinnya berlebihan di dalam tubuh itu yang bisa mengurangi produksi ASI ya. Itu bedanya. Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Berarti nggak boleh kurang ya, Bu, hormon oksitosinnya? Apa Nggak gimana? boleh. Makanya kalau ibu menyusui, jangan dibikin sedih hatinya. Karena kalau dibikin sedih, hormon oksitosinnya itu jadi rendah, dia itu mudah bersedih, dia juga bisa mengurangi ASI. Jadi kelebihan mengurangi ASI, kekurangan juga mengurangi ASI, ya kayak gitu. Jadi makanya memang sesuatu itu harus yang dalam kondisi rata-rata yang stabil aja kayak gitu, ya. Karena kan sering nggak pernah dengar itu, ini lagi ibunya lagi menyusui, dibikin bahagia, bayinya diperhatiin. Kadang-kadang kalau ibu perhatikan ya, tidak selalu. Tapi selama ibu bekerja, ibu memperhatikan perbedaan antara pasangan suami istri orang Indonesia sama pasangan suami istri orang Barat. Itu beda banget. Kalau orang Barat itu, begitu istrinya melahirkan, bayinya itu Ibu suaranya putus-putus. Iya, Bu, suaranya putus-putus lagi, suaminya Bu. yang pegang. Itu dikasih kasih sayang, peluk, Oh.
Udah kedengeran lagi belum? Udah Bu ini. Sampai di mana tadi yang kalian bisa dengar, sampai di mana? Sampai di perbedaan antara suami orang luar negeri sama orang Indonesia. Oh iya. Jadi kalau orang luar negeri itu begitu lahir istrinya, anaknya, bayinya itu langsung dipegang sama dia, terus ibunya ditangani sama bidannya atau petugas medisnya, kemudian setelah bayinya juga sudah dia tangani, gantian dia merhatiin istrinya, dia siapin makannya, dia peluk-peluk istrinya, dia kasih ciuman sayang kayak gitu. Pokoknya dia kasih kata-kata mesra, dia pegang bayinya sama-sama di situ. Itu kelihatan mesranya gitu ya. Tapi kalau pasangan orang Indonesia, yang ibu yang ibu perhatikan di tempat ibu bekerja ya, selama ibu bekerja, memang nggak semuanya, tapi yang ibu perhatikan lebih banyak gitu ya. Orang Indonesia sedikit banget. Dia itu begitu bayinya lahir, udah habis diajanin selesai, udah dia cuma foto-foto bayinya. Nggak ada dia yang namanya, jarang ada yang bikin mesra sama istrinya, menunjukkan kasih sayang sama istrinya, perhatian sama istrinya. Itu yang bikin orang-orang Indonesia biasanya habis melahirkan banyak ada yang punya sindrom baby blues, khawatir berlebihan, depresi, sedih berlebihan kayak gitu ya. Nah, itu makanya pentingnya komunikasi sebelum nikah itu kayak gitu ya. Nanti kalau ada anak lahir kayak gimana, banyak baca artikel-artikel untuk mempersiapkan pernikahan, bagaimana nanti kalau punya anak, persalinan punya anak, pertumbuhan anak, bagaimana cara merawatnya, itu udah harus dibaca sebelum menikah. Jadi apa? Harus punya pendidikan di kedua belah pihak ya. Kayak gitu. Biar apa sih kayak begitu ya, biar sejahtera keluarganya. Jadi nggak ada keributan begitu ada fase-fase tertentu. Habis fase pernikahan kan ada fase hamil, ada fase melahirkan, ada fase apa lagi, proses pertumbuhan anak, fase sekolah anak, itu kayak gitu. Setiap fase itu ada tingkat stresnya tersendiri, makanya itu semua harus dikomunikasikan. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau yang ansietas sama agresi itu apa, Bu? Ansietas itu kecemasan, tingkat cemasnya tinggi. Agresi itu dia itu jadi agresif. Misalnya kalau orang ngomong cuman sedikit, misalnya cuma nanya, ya ampun lagi sedih ya, iya emang lagi sedih, emang kamu kenapa gitu. Jadi apa, kayak nyerocos gitu ya, bahasa kampungnya ya. Iya, Atau Bu. enggak dia berespon pada perilaku, mudah emosi, langsung ngomong salah sedikit tonjok, ngomong salah sedikit baku hantam kayak gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah, Bu. Oke, kita lanjut. Konsep patologis. Respon tubuh terhadap stres adaptif dalam hal membantu organisme memenuhi kebutuhan lingkungan yang berubah. Akan tetapi, respon yang menetap melebihi cakupan dan waktu tantangan dapat menjadi maladaptif dan dapat menimbulkan banyak konsekuensi kesehatan negatif. Jadi respon tubuh terhadap stres itu baik, tapi kalau berlebihan malah akan menyebabkan jadi suatu penyakit. Misalnya apa? Masuk ke dalam dia bekerja di suatu perusahaan baru, yang orang-orangnya baru, yang sistemnya baru, yang tadinya kerjanya di kantor yang santai, dia kerja di kantor yang bonafit, dan biasanya kalau kantor bonafit itu efektivitas kerjanya tuh tinggi, tingkat stresnya juga tinggi gitu ya, sih dengan lingkungan kantor yang lingkungan kan. Kalau nggak cepat-cepat beradaptasi, misalnya cepat menyesuaikan diri,
tapi dia malah membuat kantor barunya itu merasa jadi beban sama dia, yang ada malah jadi timbul penyakit, responnya menjadi respon maladaptif. Nanti ujung-ujungnya apa? Mengganggu kesehatan. Apa aja misalnya. Dia jadi akan timbul penyakit. Seperti apa penyakitnya? Mari kita bahas. Sindrom adaptasi umum. General Adaptation Syndrome atau GAS adalah penelitian tentang stres oleh ahli endokrinologi Hans Selye yang berlangsung selama 40 tahun. Semua stresor tanpa memperhatikan jenis pada dasarnya menghasilkan pola respon patofisiologis yang sama. 3 stadium GAS adalah jadi respon stres itu, respon adaptasi stres itu ada 3 tahapan yang sudah diteliti oleh Hans Selye ya. Apa aja itu? Lanjut. Bu, slide-nya belum kegeser, Bu. Belum kegeser. Iya. 1. Stadium alarm. Dimulai dengan aktivasi sistem aktivasi retikular, suatu bagian otak yang menyebar secara difus di sepanjang hemisfer cerebral yang mengontrol keadaan terjaga. Tubuh menjadi siaga terhadap adanya stresor dan pertahanan tubuh dimobilisasi untuk melawan atau lari dari stresor, atau respon fight or flight. Respon ini bergantung pada pelepasan hormon dan aktivasi sistem saraf simpatis. Contoh, cemas, tegang menjelang hari pernikahan. 2. Stadium resistensi. Mencakup pertahanan fisik dan psikologis yang difokuskan pada penanggulangan stresor dari pertahanan hormonal dan saraf yang dimobilisasi selama stadium alarm. Respon tertentu dipilih yang dapat mengatasi stresor tertentu dengan baik. Contoh, melakukan spa ke salon untuk mengurangi kecemasan dan tegang menjelang pernikahan atau tidak bisa tidur, tidak nafsu makan. 3. Stadium kelelahan adalah stadium akhir gas. Stadium ini terjadi hanya apabila stresor tidak dapat dikalahkan atau dihindari secara adekuat selama stadium resistensi. Pertahanan tubuh gagal dan hemostasis tidak dapat dipertahankan. Individu dapat memperlihatkan awitan keadaan penyakit tertentu. Nah, gitu ya. Jadi pada stadium alarm itu, kalau di tubuh itu kelihatan cemas, tegang, dari muka kelihatan. Ini stadium alarm bisa dimengerti ya dari contohnya ya. Terus stadium resistensi, bagaimana cara kita mengatasi kecemasan ini. Kalau orang yang mengerti cara mengatasi kecemasan tersebut, misalnya dia hobinya ke salon, ya dia ke salon, dia mau spa atau ke salon itu buat salah satu untuk teknik relaksasi dia bisa lakukan untuk mengurangi kecemasan atau ketegangan menjelang hari H. Tapi ada juga orang yang tidak bisa menikmati apapun sebelum hari H itu terlihat lancar atau enggak. Jadi dia apa? Enggak bisa tidur, enggak nafsu makan. Jadi nanti pada stadium ketiga ini terjadilah stadium kelelahan. Misalnya apa? Kalau dia bisa mempertahankan, dia bisa melawan respon cemas di stadium alarm ini, pada stadium ketiga tidak akan terjadi awitan penyakit. Tapi kalau dia pilihnya tidak bisa beradaptasi dengan cemas dan tegang itu, dia malah jadi nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, ujung-ujungnya nanti pada stadium kelelahan dia akan jadi penyakit. Misalnya apa? Pingsan. Pernah suka lihat kan di YouTube pada hari H pernikahan, pengantin perempuannya pingsan atau kelelahan, dilarikan ke rumah sakit kayak gitu. Itu kalau tidak bisa beradaptasi dengan di stadium
resistensi ya. Jadi mau pilihnya yang mana nih kita? Mau pilihnya ikut terus pada kecemasan atau kita beradaptasi pada cemas dan tegang ini gitu ya, supaya nanti bagaimana terjadi di stadium 3-nya ini, jangan sampai terjadi awitan penyakitnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Lanjut. Keadaan penyakit. Penyakit terkait stres. Yang pertama, penyakit jantung atau penyakit arteri koroner. Frekuensi jantung tidak teratur dan palpitasi. Yang kedua, angina pectoris, inframyokardium, peningkatan blood marker penyakit arteri koroner atau peningkatan LDL dan protein C reaktif. Yang kedua, gangguan vaskuler perifer atau sentral, hipertensi, stroke. Yang ketiga, gangguan pernafasan, asma, dan hiperventilasi. Ya, ini penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena stres ya. Tuh lihat coba. Penyakit jantung bisa kena, penyakit pembuluh darah bisa kena, penyakit pada saluran pernapasan juga bisa kena ya. Bahaya banget kalau kita stres berlama-lama. Bahaya banget kalau kita tidak cepat-cepat beradaptasi dengan stres. Bahaya. Ini nama-nama penyakitnya ya, kita nggak bahas kita nggak akan ngebahas penyakitnya satu-satu. Ini nanti akan dipelajari pada bab tersendiri ya. Tapi kalian perlu tahu bahwa kalau stres itu di jantung bisa jadi penyakit ini, sistem vaskular jadi seperti ini, pernapasan seperti ini ya. Lanjut. 4. Gangguan gastrointestinal, anoreksia atau obesitas, konstipasi atau diare, tukak lambung, penyakit inflamasi usus. 5. Gangguan muskuloskeletal, sakit kepala, nyeri punggung, penurunan pertumbuhan atau gagal tumbuh. Gangguan kulit, psoriasis, jerawat. 7. Gangguan sistem imun, infeksi yang sering, disfungsi tiroid, ekseserbasi penyakit autoimun, kanker. Ya. Jadi kalau yang iya saya. Iya jerapahnya iya. Nah, tuh jerapahnya lagi emam. Jadi kalau gangguan gastrointestinal itu pernah ngelihat nggak kalau orang stres ada yang dia nggak jadi nggak nafsu makan atau ada dia yang malah makan melulu gitu ya. Jadi kalau orang gue kalau stres ini maunya makan melulu, dia malah jadi obes nantinya. Tapi kalau ada orang yang stres dia nggak nafsu makan, dia akan turun berat badannya banyak biasanya. Kelihatan tuh orang yang tadinya badannya gemuk tiba-tiba turunnya drastis. Oh dia nih lagi stres berat nih, bisa dilihat. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba berat badannya meningkat pesat, itu perlu ditanyain dia lagi bahagia atau dia lagi stres, karena kan kita nggak tahu, ada orang yang lagi bahagia maunya makan terus, tapi ada orang yang lagi stres juga maunya makan terus kayak gitu ya. Tapi kalau yang kurus beda ya, kurus penurunan berat badan karena diet, misalnya mau nikah dia jadi diet, sama orang yang penurunan berat badannya karena stres. Kelihatan dari mana? Dari ekspresi, Bu. Ekspresi apa? Wajah dan gerak tubuh. Iya, pinter ya. Jadi kalau dia turun berat badannya, dia kelihatannya malah jadi loyo, nggak gesit, itu berarti dia lagi stres ya. Tapi kalau dia kurus, cuman wajahnya itu kelihatan bahagia, terus tetap gesit, berarti dia itu lagi diet gitu ya. Nah itulah apa sih hebatnya orang, bukan hebat ya, salah satu karunia kalau ibu bilang mah, kita itu jadi perawat, jadi orang medis, jadi nggak cuman tahu tentang penyakit aja, tapi dari ekspresi juga kita bisa tahu orang itu ada penyakit atau enggak gitu ya. Lanjut. Gangguan reproduksi, amenorea, impotensi, sterilitas, keguguran.
9. Gangguan perilaku, makan tidak teratur, penggunaan obat, merokok, alkohol, agresi atau mudah emosi agresif ya Bu? Iya, agresi itu agresif. Tidak dapat tidur. 10. Gangguan psikologis, keletihan, ansietas, depresi, kondisi head atau perasaan tertekan. Hati, Bu. Bacanya Hati. hati. Oh, hati. Kesulitan berkonsentrasi atau masalah mengingat. Ya. Jadi gampang lupa kalau masalah mengingat itu, orangnya jadi pelupa. Kalau lagi stres itu lupa banget orang. Dari sini gampangnya bisa dilihat ya. Jadi semua organ bisa kena, organ reproduksi kena, perilaku itu tingkah laku kita jadi kelihatan, terus kejiwaan kita juga jadi kelihatan kalau lagi stres. Gampang dilihat deh. Untuk orang medis ya, gampang ngelihatnya. Kadang ada orang yang pandai menyembunyikan stresnya. Tapi kalau orang itu sering berkawan sama misalnya salah satu teman baiknya atau enggak orang yang pemerhati, dia bisa tahu walaupun kelihatannya dia tenang-tenang aja, tapi dia bisa tahu oh orang tersebut stres atau enggak. Karena dilihat dari apa? Dari ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang berkurang, yang menghilang dari orang tersebut. Lanjut. Gambaran klinis 1. Stres akut. Peningkatan frekuensi jantung dan frekuensi pernafasan, berkeringat, dilatasi pupil, mulut kering, peningkatan status kesadaran. 2. Stres kronis. TD, meningkat akibat stimulasi simpatis sistem kardiovaskuler dan peningkatan tahanan arteriolar. Individu tampak sering bingung dan distres, tidak dapat tidur dan memperlihatkan kesulitan dalam mengatasi stresor yang intens. Hubungan keluarga dan profesional terpengaruh. Tulisan ibu banyak yang ini. Banyak yang kurang. Ya. Tuh kalau stres akut kelihatan dari tanda-tanda vital ya. Peningkatan nadi, berkeringat dingin, yang tadi pupil yang sudah dibahas ya, mulut kering itu baru stres akut doang. Tapi kalau udah kronis ada dia jadi punya penyakit hipertensi. Terus apalagi udah jadi dia makin bingung, nggak ngerti mau ngapain. Terus apalagi hubungan keluarga terganggu. Karena apa? Ada emosi yang tadi ya, ada agresi. Karena jadi hubungan keluarga atau hubungan antar teman tuh seprofesi bisa terganggu. Kalau seprofesi misalnya apa? Sama teman sekerja, sama-sama perawat misalnya. Kalau dia lagi ada emosi, lagi ada stres, biasanya dia jadi mudah lupa yang harusnya sudah dia kerjakan tugasnya, ini belum dia kerjakan. Atau enggak dia sudah ngerjain tapi yang dia kerjain itu salah gitu. Itu kalau orang lagi stres seperti itu ya. Ada yang mau ditanya di sini? Stimulasi simpatis itu apa, Bu? Stimulasi simpatis. Tadi lihat kan yang sistem simpatis yang gambar. Iya. Yang gambar medula spinalis. Ini gambar ini sistem saraf simpatis. Iya, Bu. Nah, itu kan ini ada tadi saraf-saraf ini yang Ibu bilang ini kan tulang belakang, di dalam tulang belakang itu ada saraf-saraf, ada serabut-serabut yang untuk mempersarafi daerah mana yang kena, berarti disitulah yang terganggu. Nah, itu kan ke daerah jantung, pembuluh darahnya jadi melebar, kan tadi apa? Aliran darah dilatasi, pembuluh darah menjadi melebar pada area yang terkena stres. Apa contohnya? Jantung sama otot rangka. Berarti jantung, kalau jantung yang kena, jantungnya bisa menjadi
peningkatan tekanan darahnya menjadi meningkat, makanya dia jadi bahasa medisnya hipertensi ya. Jadi hipertensi, tekanan darahnya meningkat akibat stimulasi dari sistem kardiovaskuler. Dan tadi itu ya sistem parasimpatisnya, pembuluh darahnya jadi melebar ya. Jadi membuat dia tekanan darahnya tinggi yang kita sebut hipertensi gitu. Ada lagi? Udah, Bu. Oke. Kadang-kadang orang nggak bisa tidur, orang stres itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur juga bikin hipertensi atau hipotensi ya. Jadi kalau orang stres itu biasanya dia jadi terjaga, matanya tuh sulit untuk dipejamkan gitu ya. Itu bisa kalau kelamaan, nah itu bisa bikin tekanan darahnya juga jadi meningkat. Kenapa? Tidak ada relaksasi ya. Kan tidur itu suatu yang untuk relaksasi. Tapi kalau dia nggak bisa tidur, dia tidak bisa relaksasi. Kalau terjadinya cuman sehari, 2 hari, 3 hari itu nggak akan menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Tapi kalau misal sudah dia stres nggak bisa tidur udah sampai berminggu-minggu bahkan bisa sampai berbulan-bulan, ini bisa menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi ya. Lanjut. Penata laksanaan. 1. Apabila stresor memiliki komponen psikologis, individu didorong untuk membicarakan tentang kekhawatirannya dengan keluarga, teman, atau ahli terapi. Kedua, apabila stresornya fisik, intervensi untuk mengurangi nyeri dan mencegah infeksi sangat penting. Yang ketiga, teknik relaksasi, biofeedback, dan terapi visualisasi dapat membantu individu mengurangi dampak stresor yang dialami pada kehidupannya. Olahraga dapat meningkatkan pelepasan endorfin yang dapat mengurangi dampak stresor. Sini ada yang mau ditanyain? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ini gampang. Nah, bagaimana kita sebagai sebenarnya kita tuh sebagai muslim itu enak banget loh untuk mengatasi stres itu kayak gimana. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah kehendak dari Allah. Kalau Allah bilang hal itu menghindari seperti apapun, kalau Allah sudah mentakdirkan itu terjadi, itu pasti akan terjadi. Misalnya apa? Kecelakaan atau kehilangan orang yang kita sayangi, misalnya kematian orang tua. Kalau Allah udah berkehendak, dia itu pasti akan meninggal. Emang maut bisa kita tahan? Nggak bisa kan? Berarti itu udah suatu kehendak Allah. Nggak akan bisa kita tahan. Tapi misalnya apalagi kecelakaan. Kalau Allah bikin, misalnya ada kecelakaan beruntun, kita di jalan yang sama di kecelakaan tersebut. Kalau Allah tidak menghendaki kita akan terkena kecelakaan, mau kita melewati di sekitar kecelakaan, kita nggak akan bisa terjadi celaka. Karena apa? Allah sudah menahan kita untuk tidak celaka. Jadi bagaimana biar kita nggak stres? Yakin pada diri kita, semua kejadian itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan itu terjadi, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah tidak ingin hal itu terjadi, mau orang menghalangi seperti apapun, pasti akan terjadi gitu ya. Itu salah satu obat kita untuk mencegah stres sebagai seorang muslim. Ya, makanya mana ada stres seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi? Tidak, Bu. UTS tanggal berapa, Bu? Ya. Coba ditanyain deh. Kalian mau nggak presentasi? Mau, Bu. UTS-nya presentasi, Bu. Bikin materi
kalian nanti presentasi ke ibu satu-satu, terus temennya bertanya, yang presentasi harus menguasai materi, kalau nggak bisa baru nanti ibu bantu gitu. Kita discuss. Oh, iya, Bu. Nanti coba Boleh ditanyain ke yang lain dulu, Bu. Siapa tahu ada yang Iya, Bu. keberatan. Oh gitu. Boleh. Kalian diskusiin deh ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, materi hari ini sudah selesai. Ibu mohon maaf ya untuk kondisi wifi-nya yang tidak mendukung. Penjelasannya on and off ya. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti, tapi kalau ada yang merancu, ada yang kurang dimengerti, boleh WA aja ke ibu ya, tanyain langsung nggak apa-apa ya. Atau kalian buat perbandingan, cari aja di Google, nanti konfirmasi ke ibu. Ibu kok di Google seperti ini, tapi kok ibu ngejelasinnya begini gitu. Namanya manusia kan ada hilaf, ada kesalahan, kan nggak selalu selamanya benar gitu. Nanti kalian boleh konfirmasi ke ibu ya, ditanyain ulang, nanti kita discuss lagi tuh ya. Dari Iya, Bu. ibu cukup sekian, kita akhiri dengan membaca salawat dan baca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.